Baik, semuanya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di tengah-tengah ya ada liburan, kita masih harus ngurusin tugas kita. Jadi salah satu mata kuliah yang masih tersisa tugas bagi kita yang diharuskan untuk presentasi adalah mata kuliah psikologi agama, yang mana kita dalam proyek kali ini kita mengangkat tema keberagamaan, di mana yang menjadi fokus kami adalah Masjid Cengho, yakni mengenai ritual agama, kecerdasan spiritual, dan ketenangan jiwa dalam beragama. Kami dari kelompok 2, saya Thomas Abelio selaku moderator, dan teman-teman saya di sini ada Muhammad Arif, ada Faza Muspirotun, ada Diajeng Pravita Ningrum, ada Dinda, dan juga ada Marsha. Langsung next slide aja, operator. Oke, pada bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Arif. Kepada Muhammad Arif kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini Masjid Cengho ini sebagai salah satu masjid tertua dan termegah di Indonesia, di mana menyimpan kekayaan fenomena keagamaan yang menarik untuk dikaji. Keberadaannya yang telah lama berdiri menjadikan saksi bisu perjalanan spiritual umat Islam di Indonesia, mengalami dinamika perkembangan, mulai dari ritual, pemahaman keagamaan, dan dampaknya terhadap kehidupan spiritual jamaahnya. Di mana penelitian ini berfokus pada fenomena keagamaan di Pasir Cengho, khususnya pada aspek ritual keagamaan yang dijalankan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Arif. Selanjutnya, next slide boleh, operator. Oke, baiklah, di slide ini mengenai tujuan kami meneliti fenomena keberagamaan di Masjid Cengho ini. Adapun slide ini akan dijelaskan oleh kita Faza Musbiratun Aziz. Pada Faza kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kami meneliti Masjid Cengho di Palembang ini. Tujuan kami adalah untuk menggali lebih dalam tentang keterkaitan antara praktik ibadah yang dilakukan di masjid tersebut dengan pembentukan kualitas spiritual individu, serta dampaknya terhadap ketenangan jiwa. Rencana solusi penelitian ini adalah dengan menganalisis data melalui pendekatan kualitatif yang mencakup observasi terhadap pelaksanaan ritual di masjid, wawancara dengan jemaah, serta studi dokumentasi terkait. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ritual-ritual tersebut mendukung pencapaian ketenangan jiwa dan kecerdasan spiritual, serta kontribusinya terhadap pembentukan masyarakat yang lebih toleran dan harmonis. Sekian dari saya, kembali ke Oke, pada slide selanjutnya kami juga akan memaparkan terkait metode apa yang kami gunakan dan juga bagaimana pelaksanaan terhadap metode yang kami gunakan tersebut. Slide ini akan dijelaskan oleh Saudari Diana Aziza. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini penelitian kami itu menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif itu merupakan sebuah metode penelitian yang dapat secara spesifik menjelaskan objek penelitian melalui teknik-teknik
Oke, jadi di sini Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari kelompok kami. Pada penelitian kelompok kami ini, kami menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif itu merupakan sebuah metode penelitian yang dapat secara spesifik itu menjelaskan mengenai objek penelitian melalui teknik-teknik penelitian secara terperinci. Nah, pelaksanaannya sendiri ini itu penelitian ini dilaksanakan di sekitar lingkungan Masjid Cengho selama 14 hari. Informan inti yang ditemui pertama kali adalah pengurus Masjid Cengho sendiri dan juga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan serta wawancara mendalam atau deep interview dengan informan melalui kelengkapan dokumentasi. Oke, terima kasih kepada Saudari Diana. Next slide, itu ada tujuan didirikan Masjid Cengho itu sendiri. Setelah kita memaparkan mengenai metode dan juga pelaksanaannya, kita juga perlu tahu apa sih tujuan didirikannya Masjid Cengho tersebut. Adapun slide ini akan dijelaskan oleh Saudari Diajeng. Pada Diajeng, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Nah, saya di sini akan membahas mengenai tujuan didirikannya Masjid Cengho. Jadi, Masjid Cengho di sini didirikan untuk menghormati peran besar Laksamana Cengho dalam menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Selatan, serta kontribusi komunitas Muslim Tionghoa dalam sejarah Islam di Indonesia. Nah, sebagai pusat dakwah, masjid ini tuh juga menjadi tempat untuk memperkenalkan sejarah Islam di kalangan masyarakat Tionghoa dan seringkali dianggap terpisah dari identitas Islam di Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Diajeng. Selanjutnya kita akan memaparkan juga terkait setelah kita tahu tujuan didirikannya Masjid Cengho dengan tujuan yang sangat mulia, tentunya kita juga harus tahu juga nih apa sih fungsi dari Masjid Cengho itu sendiri di lingkungan tersebut. Adapun slide ini akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Raihan. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan fungsi dari Masjid Cengho. Itu ada banyak. Masjid Cengho itu berfungsi sebagai tempat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat Islam dengan mengadakan kegiatan seperti zikir bersama, majelis taklim, dan peringatan Hari Besar Islam. Sama seperti masjid pada umumnya. Masjid ini menciptakan ruang bagi umat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan. Persaudaraan ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup rasa solidaritas sosial yang penting dalam menjaga keharmonisan antar umat. Di tengah masyarakat yang beragam, masjid ini menjadi simbol penting dari bagaimana Islam dapat menyatukan umat dalam satu ikatan persaudaraan yang kuat, tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Cukup sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pemaparan daripada hasil penelitian kami ataupun hasil dari penelitian kelompok kami ini akan dipaparkan oleh Saudari Dinda. Kepada Dinda, Oke, mohon maaf izin mengambil alih. Sepertinya Dinda terkendala jaringan juga. Jadi pada hasil penelitian kami pada kali ini, tentunya Masjid Cengho di Palembang ini kami menyimpulkan bahwa ini menjadi sebuah simbol alkulturasi budaya yang kaya, memadukan elemen-elemen dari 3 kebudayaan besar, yakni Tiongkok, Palembang, dan juga
budaya Arab tentu sangat unik. Dan juga arsitektur masjid ini tidak hanya mengadaptasi ciri khas Tiongkok seperti ornamen dan bentuk pagoda pada menaranya, tetapi juga menampilkan elemen budaya dari kota Palembang itu sendiri, seperti tanduk kambing di bagian atas bangunan. Penggabungan elemen-elemen tersebut mencerminkan bahwa proses alkulturasi yang memperlihatkan bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya lokal dan juga budaya-budaya lainnya tanpa harus mengeliminasi salah satu dari ketiga budaya tersebut. Baik, itu adalah hasil dari penelitian kami. Oke, baik, itu tadi hasil diskusi dan juga kesimpulan daripada PPT kelompok kami yang membahas tentang fenomena keberagamaan Masjid Cengho yang ada di Kota Palembang. Tentu kita mendapat banyak sekali pelajaran ketika mengambil penelitian mengenai hal ini. Dan tentu sangat konkret dan berkorelasi dengan judul yang telah kami paparkan sebelumnya. Dan tadi juga sempat disinggung bahwa Masjid Cengho ini menjadi sebuah simbol bahwa Islam itu dapat hidup berdampingan dengan budaya manapun tanpa harus mengeliminasi salah satu budaya yang ada dari ketiga budaya tersebut. Ini dapat kita lihat dari ornamen yang terdapat di masjid tersebut. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Tentu terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan bahwa perhatian yang Anda berikan ketika kami memaparkan materi adalah penghargaan yang tidak dapat kami dapatkan di tempat lain, kecuali di tempat di mana kita bersama-sama belajar. Dan juga sekali lagi penghargaan itu adalah penghargaan yang sangat berharga dan tak ternilai bagi kami. Kami dari kelompok 2, sekian, terima kasih. Saya Thomas Abelio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.